mau sekolah di mana aja, balonku tetap ada 5 katanya. Sebenarnya filosofi itu. Iya, menarik. Apa ya maksudnya? Maksudnya mau sekolah dimanapun itu sebenarnya ilmunya itu sama. Oh. Habiskan ilmu yang ada di Lumajang. Gitu ya. Dan yang meletus tetap balon hijau ya. Iya. Dor. Yang meletus tetap hijau. Iya. Walaupun dimanapun ya balonnya. Secara materi sama. .7 FM Radio Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang selalu setia di 90,7? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, penuh berkah, dan diberikan hal-hal mudah hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. BBS kembali hadir, bincang-bincang santuy. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh penyiar baru saya. Karena setiap kali BBS saya selalu didampingi perempuan-perempuan cantik begitu ya. Ada rekan saya, Farida Alpati. Ya, kalau namanya sih sudah nggak asing di masyarakat Lumajang, karena kami berdua akan coba mengulik, ngobrol santai dengan narasumber kita, begitu. Mbak Farida, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini, kalau kemarin Anjana jadi narasumber saya, betul. Sekarang kita berpartner. Ya. Hari ini saya harus mengupas habis seseorang. Nah, memang tegasnya Mbak Farida ngupas sekarang. Di sebelahnya Mbak Farida, ini ada tamu istimewa, Mas Ferry ya. Masih muda, imut, tetapi potensinya luar biasa. Potensinya itu yang kita gali begitu ya. Karena yang masuk di BBS ini bukan orang sembarangan, Mbak Farida. Dan ini membuktikan, Mas Ferry, bahwa di Lumajang ini banyak orang-orang yang punya potensi luar biasa yang harus kita angkat. Dan kita gilir untuk kita kuliti di sini. Betul. Dan ini harapan besar untuk bisa menginspirasi yang lainnya. Tujuannya begitu ya. Langsung mau dikenalkan Mbak Farida. Assalamualaikum Gus. Kurang dekat. Mic-nya mungkin kurang narik Gus. Iya. Didekatkan lagi. Iya. Beliau ini pengasuh 2 di sebuah pondok pesantren. Ya, Gus Ma'at Syarif. Lengkapnya Ahmad Zadul Ma'at Syarif. Masih muda loh. Masih muda, sangat muda dan imut, Mas. Tetapi jangan dilihat dari imutnya, Mas Ferry. Ada sesuatu yang wow di dalamnya. Kalau bicara kualitas jangan bicara umur. Kan begitu. Betul. Tapi masih seumur dengan saya, kelahiran 90-an. Iya. Percaya. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari Pandanwangi? Alhamdulillah lancar ya, nggak macet ya, karena mudah-mudahan Lumajang nggak ada kata macet ya. Iya. Lumajang 5 Juli 1990 ya. Beliau masih single ya? Oh sudah berkeluarga, jangan ada yang naksir. Gitu ya. Monggo, Mbak. Iya, ini pendengar suara Radio Semeru FM. Ini yang kita hadirkan pada malam hari ini adalah seseorang yang asli orang Lumajang, tetapi dia punya potensi yang luar biasa dan sangat sulit, Mas Ferry, untuk menemui beliau. Oh gitu. Beliau orang super sibuk dan sering ke luar Indonesia gitu. Makanya untuk men-schedule ini butuh beberapa ini betul. Ada beberapa yang harus tertunda karena memang kesibukan beliau yang luar biasa. Selain sebagai pengasuh kedua dari pondok pesantren, beliau ini juga mempunyai aktivitas di luar sana. Yang mungkin kita tanyakan nanti apa saja aktivitasnya. Mungkin kita flashback dulu ya, Mas Ferry. Flashback dulu tentang masa kecilnya, lahirnya di mana. Kemudian mungkin ada sesuatu kisah-kisah yang menarik, yang istimewa pada saat masa-masa kecil. Monggo Gus Ma'at. TK-nya di TK Salafiyah Pandanwangi. TK-nya di TK Salafiyah Pandanwangi yang kebetulan itu milik mbah saya. Di TK. Terus MI-nya MI Salafiyah.
Di satu lokasi Satu dengan lokasi. Di pondok Pandanwangi yang juga. sekarang ya? Bukan, Oh enggak. itu di pondok yang lama. Jauh jaraknya, Kira-kira 200 meter. 200 meter. Asli, jadi jenengan lahirnya ya di Pandanwangi? Lahirnya di Pandanwangi, belum Lumajang. Wah, Asli jadi membangun Pandanwangi. daerahnya benar-benar dari Betul. desa lahirnya. Iya, Ya. Nah, kayak iya. begini nih harusnya Mbak, Iya. yang perlu dilihat ya. Jadi kan ada banyak orang-orang sukses yang berkibar di luar daerah. Iya, merasa di daerahnya tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi harus keluar daerah. Ya. Tetapi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk membangun daerahnya. Contohnya seperti yang Gus Maat Iya. lakukan. Sekolah itu TK-nya TK Dari Hah? TK sampai Madrasah Aliyah semuanya di Lumajang. Di Lumajang. Nah, sebenarnya waktu itu pengen keluar sebenarnya. Tapi kata abi saya begini. Gini saya Jawane itu Iya, begini. monggo. Mau sekolah di mana aja, balonku tetap ada 5 katanya. Saya sebenarnya filosofi itu. Iya, Yang menarik, saya penasaran menarik. nih, apa ya maksudnya? Maksudnya mau sekolah dimanapun itu sebenarnya ilmunya itu sama. Oh. Habiskan ilmu yang ada di Lumajang. Gitu ya. Dan yang meletus tetap balon hijau ya. Iya. Dor. Lima yang meletus tetap hijau. Iya. Walaupun dimanapun ya balonnya Secara materi sama ya. ya, semuanya sama gitu. Akhirnya ya dari TK sampai Madrasah Aliyah ya ada di Di Lumajang, Lumajang. semua. Ini kan TK-nya dan MI ya. MI. Ini kan bernuansa Islam. Muslim. Memang Iya. lahir di keluarga pesantren semua kah atau Iya, alhamdulillah abi saya kan dari Wonorejo, pondok pesantren Kiai Syarifuddin. sebagai pengasuh? Cucunya. Oh, jadi masih benar-benar kerabat ya. Iya. Walaupun saya tahu nih sebenarnya Mbak, cuman kan saya mewakili masyarakat. Masyarakat yang Iya nggak dong. tahu, Oh, iya. jadi memang Cucunya Kiai Syarifuddin abi saya. Jadi jenengan ini cicitnya Iya, Kiai cicit dari Syarifuddin. anak laki-laki. Memang apel itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Tidak jauh dari ya. pohonnya dan Gitu memang ya. asli lahir dari dunia pondok. Dari dunia Kalau pondok. yang dari Umi masih ada saudara dengan Kiai Ahmad Fadli juga. Oh, jadi kondisi itu memang membuat jenengan langsung oke, saya belajar agama atau sebenarnya ada sih pemberontakan dari kecil. Pengen loh aku saja nih gitu. Kalau berontak sih Sekarang enggak jujur ya. aja, nggak apa-apa. Iya. Kalau berontak sih enggak. Alhamdulillah saya enjoy. Enjoy ya. Tapi dari kecil saya punya cita-cita yang sebenarnya agak aneh. Itu apa? Cita-cita saya dari kecil dulu pengen jadi artis. Oh, artis. ingin jadi artis, seniman. ya. Iya benar, jenengan Dulu, duduk sama waktu- beliau itu. Tapi artis yang religi pasti Mas Waktu Ferry. itu, pas kecil pengen jadi artis. Apa menyanyi kah atau apa namanya acting kah? Acting. Acting, waktu ya. itu. Kemudian waktu itu masih TK. Waktu masih MI, masuk MI, cita-citanya berubah lagi. Oh. Saya pengen jadi sutradara saja. Wah, jadi Masih orang tetap di belakang dunia ya. situ-situ, masih dunia Akhirnya seni juga. pada saat ada drama Di MI? di MI atau sampai MTS bahkan sampai Aliyah, Jadi apa? saya selalu jadi penulis dramanya. Waduh, nggak di panggungnya ya, nggak actingnya. Nggak di Gitu ya. actingnya. Coba actingnya sekarang bisa langsung ngikut apa namanya hati istri itu ya. Tapi memang secara look pantas loh sebenarnya Iya, Pak ya. iya. Kurang ajar nggak sih saya ngomong begini ini enggak ya? Enggak. Karena Sekarang di sini beliau sebagai artis, Oh, bukan iya. sebagai pengasuh pondok pesantren. Gitu ya. Ya Gus Maat di sini Iya. sebagai Terus mulai MI apa kegiatannya selain sekolah? Apa nggak ada ekskul begitu? Saya nggak pernah ikut ekskul, nggak pernah ikut les. Jadi abi saya membiarkan saya bermain sudah. Berproses sudah ya. Iya, jadi bahkan kalau saya ada di rumah, kalau hari Minggu, itu sama abi diketak gitu. Tulan gitu. Nah, duluan. Pokoknya harus keluar rumah. gitu Jadi ya. bahasanya itu mungkin si bolang lah kalau sekarang itu. Harus begitu. Ada Iya. teman kecil yang masih ingat begitu? Banyak. Sampai sekarang masih kalau komunikasi. ketemu itu saya sapa. Mereka biasanya pura-pura lupa gitu, mungkin Wah, karena malu gitu ya. Seorang Gus begitu dilupakan, begitu kurang ajar sekali kawannya ya. justru Saya- sungkan itu Mas Ferry. Tapi saya sapa duluan. Sungkan, sungkan. Gitu ya. Siapa yang paling dekat waktu kecil? Yang paling dekat namanya Toyib waktu itu. Toyib. Punya pengalaman dengan Toyib? Ya punya. Bisa diceritakan Gus. Apa ya? Pernah jatuh dari pohon rambutan waktu itu. Rotok nakal kayaknya jenengan ya Gus ya. Nakal sekali. ini tangan patah 2 kali yang ini. Yang kiri. Yang Waduh. kanan 1 kali, kaki sebelah kiri 1 kali. Ya itu penean itu. Iya, penean. Waduh. Terus renang, jatuh pas loncat, itu Iya. kan batu ternyata di sungai. Sebagai seorang anak kiai gitu loh, terus sering terjadi seperti itu ya Iya, apa gitu, nggak iya. pernah ditegur, mbok yo
begitu. Anteng gitu. Kalau Kak Abi Jadi. Enggak ya? Abi memang suka anaknya itu main di luar. Main dulu. Umi mungkin ya, yang Ya, agak Umi sedikit. mungkin. Yang khawatir. Kok udah dipenging sih arek gitu. 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 Jadi kan berapa bersaudara? Cuma 2. Anak ke? Saya anak pertama, adik saya sekarang ada di Malaysia. Di Malaysia, putra putri? Putri. Putri ya. Iya. Dalam rangka studi. Studi Oh. S2-nya di sana. Wah, luar biasa. Mbak Frida, masa kecilnya mungkin ada yang belum dikupas, monggo. Iya, ini melihat masa kecilnya yang nakal seperti itu ya, Gus Maat. Mungkin ada sesuatu yang sangat berkesan gitu dari nakalnya yang Selain patah tulang loh ya. Ya. Sama Abah kan dibiarkan untuk keluar. Itu mungkin apa yang bisa dirasakan sekarang ini oleh Gus Yang Maat? bisa saya rasakan gini. Dulu kan waktu kecil teman saya banyak yang nggak beruntung. Maksudnya Nggak beruntung ya? tidak Nggak beruntung? beruntung maksudnya dari keluarga yang minus. Oh, Kadang ya. kalau hari Minggu kan saya ke rumahnya Ya. teman-teman saya ajak main, mereka nggak mau biasanya. Masih harus nunggu, saya harus ngarit, Oh. harus begini. Akhirnya saya ikut Ngarit. ngarit waktu itu. Biar bisa main ya. biar bisa main sampai kena arit Ngarit ya. Oh. gitu tangan saya waktu itu. Habis itu kadang ada teman saya yang rekreasi yang nggak ikut gara-gara nggak punya biaya. Nah akhirnya saya kepikiran seperti ini. Saya kalau sudah dewasa nanti saya pengen bikin sekolahan yang gratis begitu. Wah. Biar Itu bisa dijangkau umur oleh berapa semua orang. punya pikiran Sudah kayak begitu tercetus kayak ya? gitu ya. Waktu itu masih kecil, kelas 3 MI waktu itu. Siapa yang menginspirasi kok tahu-tahu pengen punya sekolah begitu? Soalnya kan pondok saya waktu itu kan salaf. Heeh. Pondok saya salaf, tidak ada sekolahnya. Kalau sekolah harus gabung ke mbah saya waktu itu. Hanya belajar agama ya. Hanya belajar agama. Nah, waktu itu saya pas itu terketuk gitu loh. Teman-teman saya ini nanti kayaknya nggak bisa pendidikannya sampai tinggi. Iya, gitu. iya, iya. Jadi nanti saya harus bikin sekolah gitu. Itu hanya diangan aja apa pernah tersampaikan ke Abi atau Enggak, hanya diangan-angan saja. diangan-angan. Hanya Tapi yakin diangan. waktu itu bakal terwujud. Walaupun akhirnya terwujud juga Iya, kan gitu. waktu itu yakin sekali waktu itu. Itu. Pas ngeliat ini juga kan biasanya kan saya kan sekolahnya di swasta ya. Di swasta, di MI, di desa lagi. Biasanya kalau saya ke rumah-rumah saudara dari Umi, saudaranya Umi itu kan pendidikan semua. Iya. Kan anaknya ada di negeri, ada di ini. Mereka dengan senang hati biasanya menceritakan, dengan bangganya menceritakan Pendidikannya. anaknya ada diterima di sekolah ini, fasilitasnya bagus gitu. Jadi waktu itu sebenarnya saya sakit hati gitu loh. Karena sekolah di swasta, di swasta, desa pula ya. Di desa. Saya pengen gini, dendam sebenarnya. Awas kapan-kapan aku kating gawe yang bagus gitu. Walaupun swasta Walaupun di desa. swasta yang bagus, desa pondok pesantren lagi. Jadi seperti itu waktu itu saya kecil. Umi asli sini juga ya. Umi asli Pandanwangi. Pandanwangi. Oh, memang di Mbahnya ya Gambiran. Oke. Jadi memang di sana ya. Kemudian di MTS-nya masih di lembaga yang sama ya. Iya, di Salafia. Nggak kepingin gitu lulus SD biasanya kan kepingin Iya, Mbak pingin ke di- sekolah mana Iya, pengen gitu. sebenarnya. Nggak boleh pasti. Nggak boleh. Apa tadi bilang itu? Balonku ada 5 tadi. Balonku ada 5 katanya. Ini Gus, tadi kan Gus Maat menceritakan bahwa lingkungannya Agus itu minus gitu ya, Minus, dari lingkungan minus. Secara Gus Maat sendiri adalah dari lingkungan berada seperti itu. Betul, cukup ya. Kenapa Gus Maat mau berteman dengan mereka yang minus, sedangkan keluarga dari Umi tadi aja sudah Betul. selalu membanggakan sesuatu yang luar biasa gitu. Apa yang membuat Gus Maat tidak enggan bermain dengan mereka? Koda izin gitu loh ya. Iya, aduh lah posisi aku Lah dengar iya. gitu. Karena memang abi saya nyuruh Oh. kalau main itu harus di luar. Kemudian abi saya selalu menanamkan begini, kita itu bisa besar kalau kumpul sama orang besar. Tapi lah abi CC, kita akan besar kalau kita itu bisa membesarkan orang kecil. Begitu. Inspiratif ini. Alhamdulillah. Jadi abi saya Dan selalu kita akan tampak besar kok kalau kumpul sama orang kecil itu. Iya, kelihatan besar banget. Iya, bener. Iya, iya, iya. Waktu itu dianalogikan ini sama abi. Mm-mm. Kamu saiki lek kumpul lambe ini ada saudara saya ya, dia putih ganteng gitu ya. Kamu kelihatannya jelek. Ya, karena bandingannya api ya. Tapi kalau kamu sama orang yang Ya di bawah sama ini gitu. teman Ya. kamu ini, kamu jadi yang paling ganteng. Oh. Gitu. Analoginya pakai itu. waktu Iya, itu. iya, iya. Tapi masuk ya. Iya, jadi kalau kamu pengen jadi orang besar,
ya memang harus bergaul sama orang besar, tapi ada apa ya, ada teori lagi sebenarnya. Kamu bisa besar dengan membesarkan orang yang kecil tadi. Itu. Membesarkan orang yang kecil itu falsafah yang betul. memang jarang sekarang diberlakukan kepada seorang anak pada umumnya gitu Mas Ferry. Rata-rata kalau orang tua yang sudah merasa mampu ya justru melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan mereka, takut salah pergaulan lah. Sekarang zamannya begitulah, apalagi beliau ini kan kategori bukan zaman-zaman kita Mbak, bukan zaman-zaman kita, tapi kan era saat ini nih beliau ini ya. Di SMP aktivitasnya biasa saja kah atau Biasa ada saja. pengalaman yang ini sudah nggak ikut ekskul juga? Enggak, tetap nggak ikut ekskul. Jadi kursus juga nggak pernah ikut. Tapi kan walaupun nanti kita bahas di belakang, masa kursus enggak, tetapi tulisan buku-bukunya begitu. Itu alhamdulillah semuanya otodidak. Sebenarnya itu bukan karena terpaksa sebenarnya. Keterpaksaan yang membawa berkah. Ya, Atau mungkin dimulai dari pada saat di MTS atau di sekolah yang lebih tinggi, di saat senggang gitu membiasakan untuk menulis atau dengan sendirinya. Kalau menulis saya dari SMA, dari Madrasah Aliyah dulu saya nulis biasanya di buku diari. Zaman dulu ya. Kalau nulis buku diari sebenarnya dari kelas 5 MI. Saya nulis Kelas buku 5. diari. Apa ya itu kelas 5 itu apa yang ditulis kira-kira? Ya, sekarang masih ada bukunya. Kira-kira apa itu? Ya, sekarang isinya bermain biasanya. Tadi pagi aku main ke sini. Gitu ya. Ketemu sama ini, kemudian bertengkar dengan siapa. Itu SMI. Itu MI. MTS pasti beda lagi dong. Kekaguman sama lawan jenis. Kan puber di situ, Mbak. Iya. Nggak boleh ditutupin nanti nyanyinya di rumah sudah saya. Nggak usah itu masa lalu gitu. Tapi kan ini BBS. Iya. Perkembangannya MTS ada dong. Iya. Iya, Gus. Ada istri saya yang nonton. Aduh rasanya udah tak bisikin nanti Gus. Kalau ada jawaban begitu tuh artinya memang ada. Ada. Ya dikagumi lah. Karena tapi rahasia. iya, tapi mungkin tertuang di diari yang mungkin Nyonya nggak tahu. Iya. Gitu. Waktu di diare itu sekarang kan masih ada ya Gus Iya, ya. masih ada. Kemudian dibaca-baca sama Iya, Gus saya Maan. baca-baca sama. Itu kira-kira teknik penulisan atau gaya bahasanya itu sudah seperti apa Gus? Ya lucu sekali. Pokok tertuang lah ya. Kayak laporan sebenarnya. Tadi pagi saya kesini, tadi pagi setelah itu. Tapi semuanya setelah itu. didokumentasikan lah Semua istilahnya. didokumentasikan. Wah, Jadi itu. sejak kecil memang saya itu kalau sama kenangan itu harus gitu loh. Harus Nggak ya. boleh hilang gitu loh. Itu nggak ada yang menginfluence, nggak ada yang menyuruh gitu, nggak Nggak ada ada, yang. saya sendiri memang. Padahal kan kawan-kawannya nggak ada Nggak ada. Teman saya nggak ada yang seperti itu. Teman menulis. saya main-main aja gitu loh. Atau mungkin saudara orang tua yang biasa Pasti melakukan ada. yang sama. Iya. Mungkin karena saya suka nonton film kali ya. Kan cita-citanya pengen jadi artis. Suka nonton film, di film-film itu biasanya kan kalau galau, Iya, biasanya menulis kan ya. di zaman Sebentar, itu kan kok film galau menulis film apa yang ditonton waktu? waktu itu apa Pak ya? Gebluk. Kebetulan saya nggak suka film horor. Kayaknya penakut sih. Yang saya suka itu malah kartun. Oh. Doraemon iya, yang saya suka. Doraemon ya. Terus galaunya di mana itu Gus, kalau dulu- Doraemon? Ini Bu. Dulu ada film namanya Hamtaro. Hamtaro. Yang hamster itu kan. Iya, iya, Biasanya dia suka nulis pengalamannya Oh. setiap di akhir. Nah, akhirnya saya tiru-tiru itu. Terinspirasi dengan hamster istilah. Nah, jadinya saya bikin buku diari juga gitu. Kemudian tingkat berikutnya ke MA Syarifuddin. Syarifuddin. Iya. Mulai keluar ini, Nah, sudah tidak ini dipandang sudah mangi iya. lagi. Sebenarnya saya nggak mau ada di situ. Nah. Karena punya mbah saya kan. Masa bis dulu dari TK sampai MTS saya di mbah. di Mbah. Tapi di sana ya. Iya, di mbah yang dari Umi. Iya. Sekarang alihnya Di, mbah lagi, saya nggak punya guru dong. Saya bilang gitu. itu protesnya anak SMP ya? Iya. SMA. Iya, belum SMA. Belum. Iya, mau ke Mau Oh, SMA. SMP. Masa saya Dari mbah ke mbah gitu. dari mbah ke mbah lagi, upek-upek di Majang tok. Terus jalukmu ning ndi? Biasanya Enggak, begitu. enggak. Punya keinginan kemana sebenarnya? Waktu itu saya kepengennya di Malang. Oh. Kepengennya di Malang sama di Gontor. Kenapa di Malang, Gusman? Nggak tahu ya, karena suka aja gitu loh. Enggak ada kawan. Ada sesuatu mungkin di Malang gitu Enggak, di maksudnya. Malang suasana kan adem, Oh. terus tenang gitu. Jadi pengennya di Malang. Tapi tidak di ACC Iya, ya. lagi-lagi Abi langsung bilang, wis entekno ilmu yang ada di mbah kamu itu. Baru nanti kalau kuliah kamu boleh keluar.
Dan akhirnya berangkat ke sana. Akhirnya di Pondok Syarifuddin 3 tahun. 3 tahun. Ya, tapi di lingkungan ya, saudara pesantren iya. ya. Jadi kalau tidur kalau malam itu di rumahnya Mbah. Kalau sekolah ya ke pesantren. Ya bukan mondok lah sebenarnya, mondok-mondokan gitu. Bahkan kalau keluarga sendiri. Waktu itu kalau nggak jamaah, kalau telat gitu, jadi keamanannya itu sungkan gitu. Jadi iya, biasanya begitu. Jadi sama-sama sungkan gitu. Pas itu. Masih SMA ya. Iya. Jadi kalau pas nakal saat itu langsung nelpon ke rumah. Nakal apa sih anak-anak pondok pesantren itu biasanya? Saya suka kabur. Nah, ini orang dalam loh padahal. Iya. Kalau tadi nakalnya, kalau santrinya ini suka kabur biasa begitu loh. Iya. Rek senduro ini. Tapi ini cucunya loh, cucunya pengasuh loh. Kaburnya kemana, Gus? Ke Lumajang. Oh. Pulang ke rumah? Enggak, ke Lumajang. Ke alun-alun biasanya. Wow. Kalau alun-alun sama ke toko buku. Terus kaburnya itu dalam rangka apa itu maksudnya kabur? Kalau kabur pulang kan di rumah. Ya. Kalau kabur ke alun-alun keluar tanpa izin, naik sepeda, ontel itu. Memang aturannya nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kalau saya ya sudahlah keluar pinjam sepeda tetangga waktu itu. Yang nggak minjemi juga sungkan ya? Iya, akhirnya pinjemin. Nggak nyili sungkan. Ya, pernah suatu saat pas saya ke Lumajang itu ada Abi di Lumajang ketemu. Oh, kepergok. Jadi sinetron banget gitu. Terus apa gitu? Aduh, langsung ada backsound langsung cereng gitu ya. Di mana waktu itu? Waktu itu ada di Plaza. Abinya lagi di Plaza juga. Abi saya beli martabak, beli itu Kentucky itu yang di selatannya Plaza. Iya, pojokan itu ya. Saya dari timur waktu itu. Akhirnya kelas berapa? Kelas 1 aliyah. Kelas 1 aliyah. Mancal. Sarungan. Iya. Habis itu lari, langsung pulang balik ke pondok. Nah, ternyata nyampe di Sukodono itu kan hujan ya. Habis hujan, enggak ngiup. Langsung harus pulang. Karena takut ya? Karena takut. Sampai hujannya udah reda, baju basah. Di belakang tuh ada yang ngebel, tin gitu. Pas itu saya noleh, ini siapa sih kok? Dan saya kok kurang ajar banget gitu. Mentang-mentang saya pakai sepeda ontel gitu. Ngebel ya. Setelah noleh ternyata itu Abi saya. Aduh, ternyata diikuti dari belakang. Iya benar. Ternyata memang mau ngirim saya waktu mau sambang. Iya. Jadi sebenarnya di Plaza nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Cuman Gus Maat yang tahu ya? Iya, saya langsung pulang gitu. Terus nggak menyapa ya? Nggak menyapa. Anak macam apa itu ya? Dipikir ini bisa melarikan diri gitu Mas Heri. Ternyata diketing. Iya benar. Terus dari situ menjelaskan apa itu? Ditanya. Menjelaskan ya saya bilang saya dari toko buku gitu. Dan kebetulan bukunya ada. Iya. Saya kan waktu itu langganan majalah Anida. Tapi kan nggak izin. Biasanya kalau dari pondok nggak izin tuh ada risikonya. Iya. Ada sanksinya. Berlaku nggak kenjenengan? Karena kan cucunya sendiri Mas Heri. Jadinya kalau saya ya seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau saya yang melanggar langsung Abi saya sendiri yang nangani. Diapakan biasanya? Diajak bicara, duduk. Bukan diajak bicara, diomelin. Wah. Umi terutama. Cok sini, cok ini. Gitu. Ada rasa bersalah nggak atau biasa aja waktu itu? Waktu itu kalau rasa bersalah sih iya ya. Soalnya mereka jauh-jauh dari Pandanwangi mau sambang anaknya yang mondok. Iya. Ternyata anaknya seharusnya ngaji, ternyata ketemunya di jalan. Ya, itu yang saya merasa sangat berdosa itu sama Umi waktu itu. Itu berapa kali bisa kabur itu? Setelah sampai sebelum ketemu itu ya Mas Heri. Kalau sebelum ketemu banyak kayaknya Mbak. Setelah itu masih berlanjut. Padahal sudah ada penyesalan itu Mas Heri. Kalau ke Umi saya merasa bersalah, tapi kalau pas itu ke pengurus pondok saya merasa enjoy gitu. Karena memang keluarnya pun nggak macam-macam sebenarnya. Nggak macam-macam. Saya punya alasan yang pas. Saya beli buku dan memang hobi saya membaca. Andai kan minta izin untuk beli buku gitu masih tetap nggak diizinkan? Diizinkan sebenarnya, tapi karena terlalu sering. Kan ada sering. jatahnya sebenarnya santri itu 1 bulan sekali. Akhirnya ya sudah. Kalau sambang biasanya seminggu sekali. Sambang seminggu sekali biasanya. Kadang-kadang di waktu-waktu yang tidak terduga. Gitu jadi pengen ngontrol anaknya gitu. Iya. Dan lagi-lagi tiap nyambang anaknya, saya pas tidur, pas apa gitu. Pokoknya saya di pondok itu nakal sekali. Gitu ya. Aduh. Seperti itu. Gimana perasaan kakeknya ya kira-kira ya? Ini saya cuman mikir santrinya yang mendengarkan ini Mas Heri. Tapi memang perlu tahu sebenarnya ya hal-hal begini ini kan itu kadang menginspirasi santri.
untuk bisa menjadi lebih baik, karena semua orang kan berproses kan. Iya. Ya, walaupun cucu seorang kiai, anak seorang kiai pun berproses, pernah mencuri-curi waktu gitu ya. Mungkin dari pengalaman itu Gus Maat ke santrinya mungkin apakah ada efeknya, aku biyen yo tau ngono gak apa-apa wis nek santriku saiki gitu itu atau gimana? Begini saya, kalau ada santri yang melanggar, saya bilang apa yang kamu lakukan hari ini itu pasti nanti akan bikin kamu menyesal di masa depan. Saya akan bilang seperti itu. Saya pernah ada di posisi kamu, tapi sudahlah, cukup saya aja yang seperti itu. Gitu. Kamu jangan gitu. Tiru dari saya yang baik-baik. Ya, gitu. Saya sudah pernah mengalami itu. Jadi kamu jangan, tidak kuat nanti kamu. Biar saya jajang. Berat. Katanya Dilan berat. Iya, kata Dilan berat ya. Kemudian lulus MA Syarifuddin Wonorejo, sebentar. Anak MA gitu loh. Iya. Kalau SMP boleh lah, nggak terbuka urusan hati. Tapi waktu Aliyah? Waktu Aliyah kan itu kan pondok pesantren kan. Putra ya, jadi putra putri sendiri ya. Iya. Nggak pernah curi-curi pandang atau curi-curi apa gitu. Kebetulan saya dicuri. Yang dicuri apanya Gus? Hatinya sama aja itu. Dulu gini kan. Siapa sih, Gus? Kan dulu